Rahasia Pulau Kirin, Bab 5 Tabir Rahasia. Semuanya memandang ke arah yang ditunjuk N. Benarlah, Paman Quentin berdiri dekat menara. Ia sedang asyik memperhatikan burung-burung sejenis gagak yang berterbangan di situ, tangannya terbenam dalam-dalam ke kantong celananya. Ia belum melihat istrinya, begitu pula keempat remaja yang sedang makan. Tim meloncat lalu berlari-lari ke tempat paman. Anjing itu menggonggong dengan ribut. Paman Quentin kaget lalu berpaling. Dilihatnya Timmy yang berlari-lari mendekat, dan kemudian baru nampak olehnya yang lain-lain. Mereka memandangnya dengan tercengang. Paman Quentin kelihatannya tidak begitu gembira melihat mereka. Dengan kening berkerut ia berjalan mendekat. "Aku tak menyangka kalian akan kemari hari ini," katanya. "Quentin," kata istrinya agak mengomel, "kan sudah kutuliskan untukmu dalam buku harian. Kau kan tahu sendiri." "Oh ya, buku harian itu tak pernah kuperhatikan lagi," kata Paman Quentin. Kelihatannya agak jengkel. "Pantas aku lupa." Disalaminya mereka satu persatu. "Dan mana paman tadi?" tanya Dick, yang sudah tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahu. "Kami sudah mencari kemana-mana." "Di ruang kerjaku," kata Paman Quentin segan-segan. "Ya, tapi di mana?" tanya Dick lagi. "Kami benar-benar tidak bisa menebak di mana paman bersembunyi. Kami bahkan naik ke menara untuk melihat apakah paman mungkin sedang dalam bilik kaca yang aneh di puncaknya." "Apa?" Kemarahan Paman Quentin tiba-tiba meledak. "Kalian berani-beraninya naik ke sana. Kalian bisa saja dilanda mara bahaya. Tadi aku baru saja menyelesaikan suatu percobaan dan kawat-kawat yang ada di sana itu ada hubungannya dengan percobaanku." "Ya, kami juga melihatnya," kata Julian. "Tak ada urusan kalian datang kemari, mengganggu pekerjaanku saja," kata pamannya yang masih kelihatan marah. "Bagaimana kalian sampai bisa masuk ke menara? Padahal sudah kukunci." "Ya, memang terkunci," jawab Julian. "Tapi anak kuncinya paman tinggalkan di situ, karenanya aku menyangka takkan ada salahnya apabila..." "Ah, di situ rupanya kutinggalkan," kata paman. "Kukira hilang." "Yah, pokoknya jangan naik lagi ke menara berbahaya." "Tapi paman belum mengatakan di mana tempat kerja paman," kata Dick. Ia nekat ingin mengetahui hal itu. "Kami tidak bisa membayangkan, tahu-tahu paman sudah muncul di sini." "Sudah kukatakan pada mereka kau pasti muncul," kata Bibi Fanny pada suaminya. "Kau kelihatannya agak kurus sekarang. Pasti makanmu tidak teratur. Padahal dulu banyak sup yang kubawakan. Tinggal memanaskan saja lagi." "Oh ya," kata paman, "aku tak tahu lagi apakah ku makan atau tidak. Kalau sedang bekerja aku tak peduli makan atau tidak. Tapi kini aku mau makan roti itu jika semua sudah kenyang." Paman Quentin mulai makan. Potongan-potongan roti lenyap beruntun-runtun ke dalam mulutnya seakan-akan ia sedang kelaparan. Bibi Fanny memperhatikan dengan perasaan prihatin. "Kau kelaparan rupanya, Quentin. Sebaiknya aku kemari saja untuk merawatmu." Suaminya kaget. "Jangan, siapapun juga tidak boleh datang kemari. Aku tak mau diganggu selama bekerja. Saat ini aku sedang menyelidiki suatu penemuan yang penting sekali." "Penemuan yang tak diketahui orang lain?" tanya Anne, matanya terbuka lebar karena kagum. Paman Quentin sangat pintar. "Yah, tentang itu aku tak begitu pasti," kata Paman Quentin sambil memasukkan 2 potong roti sekaligus ke dalam mulutnya. "Itulah satu alasan, apa sebabnya aku kemari, di samping memerlukan air di sekeliling serta di atasku. Firasatku yang mengatakan ada orang lain yang lebih banyak mengetahui tentang soal ini, melebihi kewajaran. Tapi mereka tak mungkin bisa kemari, apabila tidak ditunjukkan jalan yang aman melalui batu-batu karang yang mengelilingi pulau ini. Para nelayan pun hanya beberapa orang saja yang tahu, dan mereka telah dilarang mengantarkan orang lain kemari. Kurasa kau satu-satunya yang juga mengenal jalannya, George." "Paman, katakanlah di mana tempat paman bekerja," kata Dick meminta-minta. Ia sudah tidak sabar lagi ingin menyingkapkan tabir rahasia tempat kerja Paman Quentin. "Jangan ganggu pamanmu lagi," kata bibinya. Bibi Fanny kadang-kadang memang menjengkelkan. Orang ingin tahu dilarang bertanya. Biar ia makan dulu, pasti sudah lama perutnya tak terisi. "Betul, tapi Dick masih belum mau menyerah. Dengar kata bibimu, Dick. Aku tak mau direcoki oleh siapapun di antara kalian. Kan kalian tidak ada urusannya dengan di mana aku bekerja." "Ya memang paman," kata Dick tergesa-gesa, "aku cuma ingin tahu saja. Soalnya, kami tadi sudah mencari kemana-mana.
Ah, rupanya kalian tidak secerdik sangkaan kalian sendiri kalau begitu, kata Paman Quentin sementara tangannya sudah meraih sepotong roti lagi. Bibi Fanny hanya memandang saja. Sebagian besar dari roti yang sebenarnya disediakan untuk hidangan minum teh nanti sore sudah habis dimakan Paman. Kasihan, rupanya sudah lama tidak makan. Di sini kan tidak ada bahaya mengancam, Quentin. Kata Bibi, maksudku, menurut perasaanmu mungkinkah akan datang orang untuk mengintip seperti pernah terjadi dulu? Tidak, mana mungkin, kata suaminya, pesawat terbang mustahil bisa mendarat di sini. Naik perahu tak mungkin bisa menembus rintangan batu-batu karang, kecuali jika sudah mengenal jalannya. Berenang terlalu berbahaya, karena ombak terlalu ganas di dekat-dekat batu. Julian, cobalah kau usahakan agar Paman mau berjanji memberi isyarat padaku setiap pagi dan malam, kata Bibi Fanny pada keponakannya itu. Aku agak mengkhawatirkan keselamatannya. Julian mencoba untuk membujuk pamannya. Paman, apakah Paman tidak keberatan untuk memberi isyarat pada Bibi 2 hari sekali? Jika kau tak mau, aku akan kemari setiap hari untuk menengok, kata Bibi Fanny. Dan mungkin kami juga akan ikut, sambung Anne untuk mengganggu pamannya. Paman Quentin nampaknya kaget membayangkan kemungkinan itu. Yah, aku bisa saja memberi isyarat setiap pagi dan malam pada saat aku naik ke atas menara, katanya. Aku harus naik setiap 12 jam sekali untuk mengatur kembali letak kawat-kawat. Saat itu aku akan bisa memberi isyarat. Pukul 10:30 pagi dan 10:30 malam. Bagaimana isyaratnya menurut niat Paman? Tanya Julian. Apakah dengan cermin pada waktu pagi? Ya, baik idemu itu, kata pamannya, hal itu bisa kulakukan dengan mudah. Sedang pada malam hari aku akan mempergunakan senter. Aku akan menyenter ke arah daratan setiap pukul 10:30 malam. Akan kunyalakan 6 kali berturut-turut. Dengan begitu kalian akan tahu bahwa aku berada dalam keadaan selamat, dan karenanya tidak mengganggu lagi. Tapi malam ini belum. Aku akan mulai besok pagi. Kau kedengarannya jengkel Quentin, kata istrinya, padahal aku cuma merasa kurang enak, kau seorang diri di sini. Kelihatannya kau sekarang kurus dan capek. Pasti kau tidak. Seketika itu juga Paman menunjukkan tampang cemberut. Persis seperti George jika sedang marah. Ia memandang arlojinya. Yah, aku harus pergi lagi, katanya. Pekerjaan menunggu. Kuantarkan kalian ke perahu. Kami bermaksud hendak di sini sampai sore, yah, kata George. Aku tidak setuju, kata ayahnya sambil bangkit, ayolah. Kuantarkan kalian ke perahu. Tapi sudah lama sekali aku tak melihat pulauku ini. Kata George tersinggung, aku ingin agak lama di sini. Apa sebabnya tidak boleh? Pekerjaanku sudah cukup lama terganggu, kata ayahnya. Aku harus meneruskannya lagi. Kami takkan mengganggu Paman, kata Dick. Ia masih tetap ingin mengetahui di mana sebenarnya Paman bekerja. Kenapa ia tak mau mengatakannya pada mereka? Mungkinkah cuma karena tidak mau bilang, atau ada alasannya yang lain? Paman Quentin bersikap tegar. Ia mendahului berjalan ke arah teluk yang kecil. Nampak jelas ia sudah bertekad bulat menyuruh mereka pergi. Kapankah kami bisa datang menjengukmu lagi? Tanya istrinya. Sampai aku mengizinkan, kata Paman. Tidak lama lagi aku pasti akan selesai dengan percobaan ini. Mereka sampai di perahu. Kudorongkan kalian ke air, kata Julian. Ayo, masuk saja dulu. Selamat tinggal Paman Quentin. Kudoakan semoga percobaan Paman berhasil baik. Semua masuk ke perahu. Timmy hendak meletakkan kepala ke pangkuan George, tapi didorong dengan kasar. George merasa jengkel. Siap, seru Julian, kau sudah memegang dayung George. Dick, pegang yang satu lagi. Julian mendorong perahu ke air lalu meloncat ke dalamnya. Ia mendekatkan kedua tangannya ke mulut membentuk corong. Jangan lupa memberi isyarat Paman. Serunya, kami akan menunggu setiap pagi dan malam. Jika kau sampai lupa, keesokan harinya kami akan langsung datang menjenguk kemari. Seru Bibi Fanny menyambung. Perahu menyusur perairan teluk kecil itu, dan Paman Quentin lenyap dari pandangan. Mereka mengitari batu-batu yang membentuk tembok rendah. Tak lama kemudian sudah sampai di laut lepas. Ju, coba kau perhatikan apabila kita sudah melewati batu-batu ini, kata Dick. Lihat di mana Paman Quentin dan ke arah mana ia berjalan. Julian berusaha mencari Paman, tapi batu-batu itu merintangi sehingga sama sekali tidak nampak olehnya. Apa sebabnya ia tidak menghendaki kita agak lama di sini? Kata Dick.
Pasti karena takut kita akan mengetahui tempatnya bersembunyi. Dan apa sebabnya kita tidak boleh tahu? Karena tempat itu tidak kita ketahui. Tapi sebelum ini kusangka kita sudah mengenal setiap penjuru pulau, kata George. Ayah jahat tidak mau mengatakan di mana tempat itu, jika ternyata memang belum ku ketahui. Tidak bisa kubayangkan, di mana sebenarnya tempat itu. Timmy meletakkan kepalanya lagi ke pangkuan George. Anak itu sedang sibuk berpikir-pikir menebak tempat ayahnya bekerja sambil bersembunyi. Karena itu tanpa disadari dielus-elusnya kepala anjing itu. Timmy merasa lega, rupanya bukan ia yang dimarahi tadi. Benar-benar misterius ya, Dick. Kata George lagi, di mana kiranya tempat ayah itu? Entahlah, aku juga tidak bisa menebaknya, jawab Dick. Ia menoleh ke arah pulau. Sekawanan burung hitam menggelepar terbang, sambil berteriak-teriak dengan berisik. Dick memperhatikan burung-burung yang sejenis dengan gagak itu. Apakah yang menyebabkan mereka tiba-tiba terbang? Mungkinkah Paman Quentin yang menyebabkannya? Barangkali tempat persembunyiannya di dekat-dekat menara tua itu yang dijadikan tempat bersarang burung-burung itu. Tapi di pihak lain, burung-burung itu seringkali tiba-tiba terbang tanpa alasan tertentu. Berisik sekali burung-burung itu, katanya, mungkin tempat Paman bersembunyi tidak jauh dari tempat mereka hinggap dekat menara itu. Tak mungkin, kata Julian membantahnya. Tempat di sekitar situ sudah kita periksa tadi. Benar-benar misterius, kata George dengan suara suram. Bayangkan, ada rahasia di pulauku sendiri, dan aku dilarang ke situ untuk menyingkapkannya sama sekali tidak menyenangkan.